Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 26 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mengabarkan pekabaran firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Renungan pagi 26 Januari 2022 berjudul Kita Harus Mengarahkan Pandangan Manusia pada Yesus. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan, dan setiap upaya yang mungkin harus dilakukan untuk mengungkapkan Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, Kristus sebagai penanggung dosa, Kristus sebagai bintang pagi yang cerah, dan Tuhan akan memberi kita kebaikan di hadapan dunia sampai pekerjaan kita selesai. Sementara para malaikat menahan 4 penjuru angin, kita harus bekerja dengan semua kemampuan kita. Saya harus membawa pekabaran ini tanpa menunda. Kita harus memberikan bukti kepada alam semesta dan kepada manusia di akhir zaman ini bahwa agama kita adalah iman dan kekuatan di mana Kristus adalah pengarangnya dan firman-Nya sebagai peramal ilahi. Jiwa manusia sedang ditimbang. Mereka akan menjadi anggota kerajaan Allah atau budak iblis. Semuanya memiliki hak istimewa untuk memegang harapan yang diletakkan di hadapan mereka dalam Injil, dan bagaimana mereka bisa mendengar tanpa ada yang memberitakannya. Manusia membutuhkan renovasi moral, persiapan karakter agar mereka dapat berdiri di hadirat Tuhan. Ada jiwa yang sia-sia binasa karena kesalahan teoritis yang berlaku dan yang dihitung sebagai perlawanan terhadap Injil. Dikutip dari Testimonies jilid 6 halaman 20 dan 21. Tidak ada pekerjaan di dunia kita yang begitu besar, begitu sakral dan begitu mulia. Tidak ada pekerjaan yang begitu dihormati Tuhan selain pekerjaan Injil. Pekabaran yang disajikan saat ini adalah pekabaran belas kasihan terakhir bagi dunia yang jatuh. Mereka yang memiliki hak istimewa untuk mendengar Injil ini dan yang bersikeras menolak untuk mengindahkan peringatan tersebut, membuang harapan terakhir mereka untuk keselamatan. Tidak akan ada masa pencobaan kedua. Firman kebenaran ada tertulis adalah Injil yang harus kita beritakan. Tidak ada pedang api yang ditempatkan di depan pohon kehidupan ini. Semua yang mau mengambil bagian darinya. Dikutip dari Testimonies jilid 6 halaman 19. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Mengapa begitu penting untuk kita mengarahkan manusia kepada Yesus? Roh Nubuat memberikan beberapa penjelasan. Bapa Kita Peduli halaman 11 paragraf 1 berkata, seorang pendosa tidak dapat melenyapkan dosa dengan kekuatan sendiri. Untuk mencapai hal ini, ia harus mencari kuasa yang lebih tinggi. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Kristus sendiri yang mempunyai kuasa membersihkan hati. Hanya anak Allah yang dapat membersihkan hati kita
dan itu dilakukan oleh Roh-Nya. Pacific Union Recorder, Agustus tanggal 28 tahun 1902, paragraf 6, menyatakan, ketika hati kita dikosongkan dari semua keegoisan dan dibersihkan oleh Roh Kristus, kita akan menjadi bejana yang cocok untuk digunakan oleh guru. Jelas bahwa hati kita dibersihkan oleh Roh Kristus, sebab hanya Kristus sendiri yang mempunyai kuasa untuk membersihkan hati. Inilah pentingnya kita arahkan pandangan manusia kepada Kristus agar hati mereka dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari dosa tentunya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald Februari 10 tahun 1891, paragraf 5, berbunyi, Yesus saja yang punya kuasa untuk selamatkan dari dosa, untuk bebaskan dari kuasa kejahatan, dan untuk meragukan Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita adalah mendukakan dan menghina Bapa. Hanya Yesus sendiri yang punya kuasa untuk selamatkan kita dari dosa, dan hanya Yesus sendiri yang punya kuasa untuk bersihkan hati kita dari dosa. Dan Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kemudian, Membina Kehidupan Abadi halaman 188 paragraf pertama menjelaskan, apabila seseorang berpaling jauh dari kelemahan-kelemahan manusia untuk memandang Yesus, suatu perubahan terjadi dalam tabiat. Roh Kristus yang bekerja dalam hati menyesuaikannya kepada petanya. Dan hendaklah menjadi usahamu untuk meninggikan Yesus, hendaklah mata pikiran diarahkan kepada Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada pepatah yang berkata, dengan memandang kita diubahkan. Inilah yang terjadi saat kita memandang kepada Yesus, maka perubahan terjadi dalam karakter kita. Kita punya karakter menjadi sama dengan karakternya Yesus, yaitu petanya. Perhatikan kalimat yang ditandai warna kuning, bahwa perubahan karakter tersebut terjadi karena Roh Kristus bekerja di dalam hati kita. Nah, karakter dilambangkan dengan jubah. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 13 tahun 1902 paragraf 8, berbunyi, dengan kematiannya, dia membuka sebuah mata air di mana semua orang dapat membasuh jubah karakter mereka dan menjadikannya putih. Karenanya penting sekali untuk kita arahkan pandangan manusia kepada Kristus yang adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia ini, agar karakter kita diubahkan, yaitu menjadi serupa dengan karakter Kristus. Sebab, Membina Kehidupan Abadi halaman 51 paragraf 3 berkata, Kristus sendiri akan menentukan siapa yang layak tinggal bersama keluarga sorga. Ia akan menghukumkan setiap orang sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Profesi tidak berarti apa-apa pada saat itu. Tabiatlah yang menentukan nasib. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, betapa kudus dan salehnya kita harus hidup. Dan ini dapat kita capai hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Nubuat menghimbau kita semua dalam Signs of the Times Oktober 28 tahun 1903 paragraf 6 berkata, marilah kita memberitakan pesan, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan demikian kita dapat mempercepat kedatangan Juru Selamat. Apakah hubungannya melihat Anak Domba Allah yang menghapuskan dosa dunia dengan mempercepat kedatangan Yesus? SDA Bible Commentary Volume 5 halaman 1131 paragraf 10 menyatakan, ini adalah waktu kita mencuci dan menyetrika, waktu ketika kita harus membersihkan jubah karakter kita dalam darah Anak Domba. Inilah hubungannya, saudaraku dalam Tuhan. Jubah karakter kita dibersihkan oleh darah Anak Domba, yaitu Yesus Kristus. Dan kabarkan hal ini kepada dunia, agar semakin banyak yang berubah karakternya menjadi sama dengan karakter Kristus, maka Kristus semakin cepat datang. Inilah kebenaran Injil sebagaimana renungan hari ini nyatakan, dan waktunya semakin singkat serta tidak ada kesempatan kedua. Oleh karena itu, kabarkan kepada sesama bahwa
Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pandanglah pada Yesus, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Dan itulah yang melayakkan kita mewarisi kerajaan sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi kami pada pagi hari ini, agar kami semua dan mengarahkan sesama untuk memandang kepada Yesus yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Sebab hanya Yesus yang berkuasa membersihkan hati kami, hanya Yesus yang berkuasa membersihkan kami dari dosa. Dan hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami, agar kami masing-masing boleh masuk kepada Bapa dan menerima akan keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami ya Yesus untuk menjadi serupa dengan Engkau, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.